Assalamualaikum anak-anak soleh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah. Dia adalah tokoh sahabat ternama yang memiliki kemuliaan dalam dirinya karena masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Ada yang tahu siapa beliau? Ya, beliau adalah Abdullah bin Abbas. Kali ini Ibu akan bercerita tentang kisah Abdullah bin Abbas. Yuk kita dengarkan. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang haus akan ilmu pengetahuan. Dia tak pernah bosan menikmati ilmu sejak usia muda. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah. Dia anak dari Abbas bin Abdul Muthalib dan ibunya Ummu Al-Fadl Lubabah. Pemuda yang sering dipanggil Ibnu Abbas ini sangat alim dalam kitabullah dan sangat paham maknanya. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Menurut riwayat, setelah Ibnu Abbas kecil lahir ke dunia, bayi yang masih merah itu dibawa ibunya kepada Rasulullah. Beliau kemudian memasukkan air liurnya ke dalam kerongkongan bayi tersebut. Dan air liur Rasulullah yang suci dan penuh berkah itulah yang pertama-tama masuk ke dalam rongga kerongkongan bayi tersebut sebelum disusui ibunya. Seiring dengan masuknya air liur Rasulullah, masuk pula lah benih-benih ketakwaan dan hikmah ke dalam pribadi bayi tersebut. Ketika anak itu mulai beranjak memasuki usia 6 atau 7 tahun, ia kemudian tinggal di rumah Rasulullah dan saling mengasihi layaknya kakak beradik. Ibnu Abbas selalu menyediakan air wudhu ketika Rasulullah hendak berwudhu. Bila Rasulullah sedang sholat, anak yang masih remaja itu juga turut ikut sholat. Bila Rasulullah bepergian, ia turut berbonceng di belakang. Sedemikian dekatnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah, sehingga orang-orang menyebut Ibnu Abbas bagaikan bayang-bayang Rasulullah yang senantiasa mengikuti. Selain mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, anak tersebut juga merekam segala peristiwa yang ia lihat dan kata-kata yang didengarnya dari Rasulullah melalui hati dan pikiran yang masih bersih. Hidup bersama Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah sholat. Malam itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya Maimunah binti Al-Harits. Sepanjang malam ia terjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Ia segera mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut diulusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, ia baru berusia 13 tahun. Dalam usia remaja itu, ia telah berhasil menghafal 1660 hadis.
Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang menjadi panutannya kini telah tiada. Walau demikian, ia tak mau berlama-lama tenggelam dalam kedukaan. Ibnu Abbas segera bangkit dari kedukaan. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang. Maka ia pun mulai melakukan pemburuan ilmu. Didatanginya para sahabat senior. Ia bertanya pada mereka tentang apa saja yang perlu ditimbanya. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat yang seusia dengannya untuk belajar. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Mereka merasa tidak yakin apakah para sahabat senior itu mau memerhatikan mereka yang masih anak-anak. Walau demikian, Ibnu Abbas tak patah arang. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain dari rumah-rumah para sahabat Rasulullah. Tak jarang, ia harus tidur di depan rumah mereka karena para sahabat tengah istirahat. Namun, betapa terkejutnya mereka begitu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumah. "Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemuimu?" kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas di depan rumah mereka. "Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda," jawabnya. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada yang bertanya tentangnya. "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas?" Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Demikian jawabnya. Karena ketinggian ilmunya itulah, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Al-Khattab misalnya. Beliau selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu. Di usianya yang ke-71 tahun, tepatnya di Taif, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Nah, hanya sampai di sini kisah Abdullah bin Abbas. Semoga dengan kisah ini kita bisa meneladani sifat dari Abdullah bin Abbas. Terima kasih.